Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.803.000. Rp3.803.000. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin juga ikut berpartisipasi dalam menyalurkan donasi kepada saudara kita yang terdampak banjir, seperti menyalurkan donasi bantuan makanan dan obat-obatan. Semoga dari setiap sedekah para jemaah sekalian itu terus mengalir pahalanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 19 Desember 2025 atau bertepatan pada tanggal 28 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, adalah pukul 12.38 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Syafril Syah Syarif MA, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah SPD. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. 3 pekan Negro Aceh yang kita cintai saat ini ditimpa musibah. Dan musibah ini belum hilang lukanya dari penderitaan kita. Maka ada baiknya, baik saudara-saudara kita yang ditimpa musibah atau kita pun yang sebenarnya tidak di lokasi musibah, tapi kita berdampak musibah, kemudian kita hendaknya berempati, bisa merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, dan musibah itu sangat mungkin juga menimpa kita. Sidang jamaah rahimakumullah. Musibah
dalam kacamata Islam itu berbagai macam bentuknya. Artinya, kalaulah Allah timpakan musibah kepada kita, boleh dia berupa ujian, boleh berupa azab, boleh berupa sebuah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, atau boleh juga bentuk kasih sayang Allah. Sidang jemaah rahimakumullah, maka dari itu hendaknya ketika musibah datang, dan itu sudah janji Allah. Ayat yang barusan khatib bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Itu kata Allah pasti. Tidak ada dalam kehidupan kita tidak ada ujian. Tidak ada dalam kehidupan kita tanpa musibah. Enggak besar kecil, enggak fisik psikis, tidak perorangan, mungkin saja musibah itu datang secara komunal. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka dari itu alangkah baiknya kita coba memotret diri kita ketika takdir itu datang. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmaini, beliau salah seorang imam besar di sebuah masjid di Arab Saudi, menulis buku tentang bagaimana memahami takdir Allah yang ditimpa kepada kita. Beliau membagi 4 cara kita atau bagaimana seorang menghadapi takdir atau menghadapi musibah. Sidang jamaah rahimakumullah, yang pertama kata beliau, ada orang yang marah ketika musibah datang kepada dia. Baik itu marahnya secara qalbi dengan hatinya, atau dengan lisannya, atau dengan perbuatannya. Ada orang yang enggak bisa menerima musibah, pakan long kena awak lain hana. Kamu sama-sama sabuh kanto, kami sama-sama bersebelahan meja. Kenapa saya yang harus sakit? Dia enggak kena sakitnya. Atau sama-sama di rumah sakit ni satu kamar, sama penyakitnya, sama-sama cuci darahnya misalnya, tapi mengapa saya yang harus meninggal dunia misalnya? Mengapa harus saudara saya harus meninggal dunia? Mengapa enggak lain? Ini orang yang enggak bisa menerima takdir Allah. Maka dikatakan ada orang yang enggak bicara, tapi dia gedumal, bukan hana je terima pakan lon ya Allah. Saya ini mengatakan ini tidak boleh. Orang seperti ini bisa kufur, atau dia mengucapkan dengan kata-kata, saya enggak rela, mengapa kita yang harus kena, mengapa enggak orang lain yang kena musibah ini? Itu takdir. Ma asabakum min musibah illa kataballahu. Tidak mungkin sesuatu yang jatuh, musibah ditimpa, kecuali Allah sudah tetapkan. Tanggal 26 November itu kebetulan aja tanggalnya, tapi di Lauh Mahfud Allah udah bilang pada tanggal ini musibahnya kayak gini, yang kenanya seperti ini, dan sebagian ada yang meninggal dan ada yang enggak, itu sudah ada semuanya. Dan kita pun mati lampu sekian lama dalam kondisi yang tidak nyaman, menderita, itu sudah ada. Nah maka dari itu Syekh ini mengatakan ada orang yang marah-marah, baik dengan hatinya dia tidak ucapkan atau dengan perkataannya. Yang lebih dasar dengan perilakunya. Ada orang yang tidak bisa menerima takdir, dia menyiksa dirinya sendiri, merobek-robek bajunya, dan dia berteriak. Nah ini tipikal atau perilaku orang yang ketika ditimpa musibah, menurut Syekh Saleh Al-Utsmani. Yang kedua kata beliau adalah orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin, dalam ayat sebelumnya. Sidang jamaah rahimakumullah, orang yang sabar ini
orang yang ditimpa musibah kemudian dia bersabar. Orang yang sakit tapi dia coba menahan sakitnya. Dalam bahasa Arab dikatakan as-sabru murrun fi mazaqitiha walakinna khulwun fi akibatiha. Sabar itu pahit, tapi kalau kita sanggup menahannya maka manisnya lebih manis daripada madu. Sidang jamaah rahimakumullah, maka dari itu Allah katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Buat apa kita berkeluh kesah? Buat apa kita menggerutu? Belum tentu apa yang kita katakan itu bisa menyelesaikan perkara. Makanya perlu kesabaran. Sabar dalam berarti bukan diam, tapi melakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan apa yang sedang kita alami. Sidang jamaah rahimakumullah, ada yang kedua tingkatannya orang yang ridho. Tingkatan yang ketiga, level yang ketiga. Ini tingkat ridho dengan musibah. Apa yang dimaksud dengan orang yang ridho dengan musibah? Syekh Saleh menggambarkan orang yang ridho dengan musibah ini, mereka yang ditimpa musibah dan coba menghadapinya dengan tanpa keluh kesah atau tanpa rasa. Ya memang kalah level ni. Nyoba tasawuf ke level 2 lah. Menyabarnya level dasar. Level 2 yo orang yang enggak bisa dia bedakan mana sakit, mana enggak sakit, mana musibah, mana yang enggak musibah. Bagi dia biasa aja. Sakit biasa aja, enggak sakit biasa. Dia tidak merasakan adanya gimana musibah Allah dan bagaimana Allah sedang tidak menguji dia. Bagi dia kehidupan ini adalah semua anugerah Allah. Sidang jamaah rahimakumullah, ini dicontohkan oleh salah seorang sahabat, Abu Bakar, dalam sebuah dialognya dengan para sahabat lainnya. Seorang sahabat mengatakannya, Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku melihat kondisimu tidak baik-baik saja dan kamu kelihatannya sedang sakit. Apa kata Abu Bakar? Benar, saya sudah beberapa hari terasa demam. Sahabat yang lain mengatakan, wahai Abu Bakar, mengapa engkau tidak ke dokter? Nahin rumah sakit itu ada rumah sakit. Dulu mungkin belum ada, dia mengatakan kamu enggak ke tabib biar kamu diobati. Apa kata Abu Bakar? Ini contoh orang yang ridho. Baginya, kalau saya ke seorang dokter, seakan-akan saya tidak rela atau tidak ridho dengan cobaan Allah. Biar Allah yang membuat saya sakit, kemudian Allah menyembuhkan. Fa idza maridtu wa huwa yashfi. Kalau dialah yang membuat aku sakit dan dialah yang akan menyembuhkan aku. Tapi nyobek tadi rulah. Tapi kita tetap, artinya ini level udah tinggi. Bagi dia ujian apapun tidak terasa lagi. Enggak. Ini oleh Imam Syekh Saleh membedakan tingkat sabar dan tingkat ridho. Kalau sabar, orangnya masih sakit dan dia coba bertahan dengan sakitnya dan dia berusaha untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Kalau orang ridho ini, dia sudah tidak lagi membedakan antara mana sakit dan mana tidak sakit. Ini semuanya dari Allah dan dia terima kondisi apapun. Dan yang keempat digambarkan oleh Syekh Saleh, orang yang bersyukur dengan sakitnya atau dia bersyukur dengan musibah yang dihadapinya. Orang ini adalah level yang paling tinggi. Menurut Syekh Saleh, mereka inilah orang-orang yang kemudian bisa memaknai bahwasanya sakit itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslimi min nasabin wala wasabin wala hammin
wala huznin wala aza wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kafaratullahu biha min khotayaha. Rawahul Muslim. Beliau mengatakan di sini, orang yang sudah bisa memaknai musibah dengan baik, dia sudah memahami makna hadis ini. Rasulullah mengatakan, ma yusibul muslima, apa saja yang menyebabkan atau musibah yang dikenai oleh seorang muslim, min nasabin, apakah dia kelelahan, wala wasabin atau kesakitan, wala hamin wala huznin atau rasa sedih, rasa gelisah, wala aza atau tubuhnya yang terluka, wala ghamin atau kegalauan, hatta syauqah, kata Rasulullah, sampai duri, yusakuha yang menusuk pada kakinya, illa kafarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya. Orang ini udah memahami, maka dia mensyukuri, alhamdulillah, inilah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena tidak mungkin orang tanpa dosa hidup ini. Dan cara Allah menghapuskan dosa, menurut orang yang sudah pakai level ini, Allah kasih sakit kita. Maka dari itu ketika kita mengunjungi orang yang sakit, selain kita berdoa syafaqallahu sifaan ajilan atau doa mempercepat, tapi kita juga mengatakan tohur insya Allah, Allah bersihkan kamu dari dosa-dosa insya Allah. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mengunjungi orang-orang sakit. Sidang jamaah rahimakumullah, Syekh ini mengatakan hendaknya kita mengukur diri sampai mana keimanan kita dan di level mana kita berada. Minimal, kata dia, seorang mukmin itu harus berada pada level yang kedua. Dia sabar dan coba bertahan dan memohon kepada Allah untuk Allah hilangkan kesakitannya. Dan pada level ridha dan syukur ini, ketika orang-orang yang telah bisa menikmati hidupnya lebih dalam lagi, sehingga dia tidak bisa lagi melihat mana yang sakit oleh Allah dan mana yang tidak sakit. Bagi dia biasa saja, semuanya diterima karena itu takdir Allah. Sidang jamaah rahimakumullah, semoga ini menjadi cermin bagi kita. Dan untuk kita yang tidak kena musibah seperti yang di PD Jaya atau Birin atau Taming di daerah Aceh ini, hendaknya kita mengulurkan bantuan kita. Innallaha fil aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Empati kita hendaknya kita munculkan saat ini sehingga kita bisa menjadi salah satu wasilah bagaimana Allah menolong kita nantinya. Karena Rasulullah bersabda, innallaha fil aunil abdi, sungguh Allah akan menolong kita. Maka al abdu fi aunil akhihi, selama hambanya ada upaya untuk menolong hamba-hamba yang lain. Ketika kita turun ke lapangan, ketika kita mendonasi atau kita mendoakan saudara-saudara kita, sungguh Allah sedang menyelesaikan masalah-masalah kita. Boleh jadi Allah sedang menyelesaikan musibah atau ujian atau sakit yang kita alami. Hadanallahu ajma'in, astaghfirullah wa lakum, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل المكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأنزل السكينة على قلوبهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Perhatikan tumit dan bahu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا
إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.